Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Materi kali ini adalah kita akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya nanti ada ciri-ciri sosiologi, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Oke, langsung kita mulai saja. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Apabila nanti ada yang kurang mengerti, bisa kita bahas di grup Telegram kelas kita atau di Google Classroom kita, atau Anda sekalian bisa langsung kirim komentar di kolom komentar. Langsung ya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan, berarti harus ada indikator-indikator yang mendukung bahwa sesuatu itu bisa dikatakan atau dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Nah, menurut sosiolog Indonesia yaitu Surjono Sukanto, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ini kata kuncinya. Tersusun secara sistematis. Jelek kali tulisan Pak ini. Sistematis, oke. Yang pertama, dia tersusun secara sistematis, berarti berurut, ada proses yang sistematis ya, ada proses yang tidak bisa tidak berurutan, tidak bisa dari A langsung ke C atau dari A langsung ke F atau dari F dulu ke E, nggak bisa. Jadi proses itu berjalannya berurutan, sistematis, terstruktur. Itu yang pertama. Dengan menggunakan kekuatan pemikiran, berarti logika, dia bersifat logika. Nah, logika. Jadi logika ini bisa diterima dengan akal sehat. Terus yang ketiga, dia harus objektif. Nah, di sini objektif. Dan dapat diuji oleh halayak orang banyak. Misalnya di ilmuwan itu ketika dia mengemukakan suatu teori, maka serta-merta teori itu tidak langsung dapat diterima oleh kalangan ilmuwan sebelum teori tersebut dipergunakan secara luas. Harus ada uji akademis di situ, harus diuji teori tersebut. Jadi nggak bisa langsung dilemparkan dan digunakan. Jadi dia ada proses pengujian di sana oleh orang lain. Bisa jadi di sini adalah para ilmuwan akan menguji teori-teori yang dikemukakan oleh ahli, akan diuji lagi. Jadi nggak serta-merta langsung jadi ya. Terus selanjutnya, syarat ilmu pengetahuan ya. Nah, ini ya, sama seperti ini. Objektif nih, ada nih. Metodis, berarti ada metode yang dia pakai, ya kan? Sistematis, oke, ada. Universal, bersifat menyeluruh dan bisa diuji oleh orang lain, ya. Syarat ilmu pengetahuan. Ada 4. Harus objektif,
ada metodenya, terus tersusun secara sistematis, ya kan. Metodis ini bisa diperoleh melalui sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian. Jadi nggak panjang proses kajian sesuatu itu bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ada syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, universal. Ini ya, menurut Sotinus Kanto, dan ini adalah syarat ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya ciri-ciri sosiologi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah bersifat empiris, ya kan? Jadi pada kategori empiris ini ilmu pengetahuan itu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ya kan, itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, terhadap fakta sosial yang memang ada atau memang terjadi di dalam masyarakat, dengan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau mengada-ada. Jadi memang benar empiris ini adalah kejadian atau fakta sosial yang benar-benar ada dan terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua ada teoritis. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di sini selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris ini. Nah, abstraksi itu merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Jadi memang harus ada proses observasinya, harus ada proses pengumpulan datanya, baru muncul hasil. Enggak asal sifatnya menerka-nerka, ya, spekulatif tadi, ya, menerka-nerka. Jadi enggak bisa seperti itu. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dia juga mempunyai metode tersendiri. Yaitu salah satunya syaratnya atau cirinya dia bersifat teoritis, teori. Yang ketiga ada kumulatif. Nah, di sini kumulatif ini adalah membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa. Jadi enggak serta-merta ada. Jadi memang harus disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, teori-teori tersebut ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah lama dilakukan. Misalnya mengangkat tentang masalah kenakalan remaja. Pada masa sekarang muncul faktor penyebab kenakalan remaja. Misalnya ada beberapa faktor 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Sementara di penelitian-penelitian atau teori-teori sebelumnya yang membahas hal yang sama tentang kenakalan remaja belum ditemukan misalnya penyebab nomor 4 dan nomor 5. Jadi di penelitian yang sekarang itu makanya disempurnakan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai, contohnya tadi ya, mengenai kenakalan remaja. Bisa jadi faktor penyebab kenakalan remaja itu di penelitian yang dilakukan sekarang itu bisa jadi ada tambahan faktor penyebabnya yang tidak didapatkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Jadi diakumulasikan menjadi satu. Yang terakhir ada non-etis, ciri-ciri dari sosiologi. Nah, non-etis ini seorang sosiolog itu tidak membahas suatu permasalahan sosial itu, dia tidak mempersoalkan nilainya, baik itu buruk atau jelek. Tapi di sini yang dia bahas adalah persoalan yang dibahas, bagaimana persoalan itu terjadi, mengapa persoalan itu terjadi. Dia akan fokus pada titik tersebut, bukan pada
persoalan ini mempunyai nilai yang jelek, persoalan ini mempunyai nilai yang bagus. Dia tidak, seorang sosiolog dia tidak memfokuskan atau tidak mempersoalkan bahwa permasalahan ini baik atau buruk, tapi dia lebih mencari ke faktor penyebabnya apa dan diteliti secara ilmiah. Oke, batas situ dulu anak-anak sekalian. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang kurang mengerti, nanti kita akan bisa kita diskusikan di grup kelas ya, Telegram dan Google Classroom, atau bisa Anda sekalian kirim ke kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, dan tetap jaga kebersihan. Semoga COVID-19 ini cepat selesai, cepat berlalu, dan kita kembali normal belajar di kelas dan di sekolah. Itu saja dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi